Pernah nggak sih Anda ngerasain hari yang kayaknya semua lancar aja gitu, efektif, kreatif, terus energinya ada terus? Nah, para peneliti tuh nyebutnya zona optimal. Zona optimal ya. Iya, bahkan nih ada survei McKinsey yang nemuin kalau eksekutif itu ngerasa bisa 5 kali lipat lebih produktif loh pas lagi di kondisi ini. Wow, 5 kali lipat ya. Makanya hari ini kita mau coba bedah nih sumber-sumber yang Anda bagiin soal kecerdasan emosional atau EI. Katanya sih ini kunci buat masuk dan ya bertahan di zona optimal itu. Betul banget. Kita acuannya ke riset yang udah dalam ya, termasuk dari Daniel Goleman sama Kerry Chernis. Mereka kan pendiri konsorsium riset EI di organisasi itu. Iya, tujuannya emang biar kita bisa gali nih elemen-elemen penting dari AI ini apa aja. Jadi, Anda para pembelajar bisa lebih paham gitu cara kerjanya, terus gimana sih ini bisa bantu kita capai kondisi terbaik secara konsisten. Oke. Nah, zona optimal ini penting buat dicatat. Bukan sekedar flow sesaat yang mungkin sering didengar ya, tapi lebih ke kondisi umum gitu. Rasa kreatif muncul, produktif iya, mood lagi bagus, pikiran jernih, terus ngerasa siap aja gitu hadapi tantangan. Mari kita coba bedah bareng deh. Oke. Ngomongin soal kondisi optimal, ada contoh bagus nih. Kisah petenis Ajla Tomljanovic. Ingat nggak pas dia lawan Serena Williams di US Open 2022? Oh iya, yang itu ya? Iya, bayangin deh, stadion penuh, kan, dukung Serena. Tapi si Ajla ini bisa tetap tenang, fokus banget. Mirip kondisi optimal kan? Bener juga. Ayahnya tuh ngelatih dia pakai teknik fokus kayak pitcher di film For Love of the Game. Jadi cuma lihat sarung tangan penangkapnya aja. Ini nunjukin kalau kondisi optimal tuh bisa dicapai lewat konsentrasi yang disengaja, bukan untung-untungan aja. Nah, itu poin penting. Bisa dilatih berarti. Tapi sepenting apa sih sebenarnya kita bisa rutin masuk ke zona ini? Wah, ini penting banget sih. Dan bukan cuma soal produktivitas yang tadi disebut 5x lipat ya, tapi juga soal kepuasan kerja, kesejahteraan kita secara umum. Contohnya nih, ada guru Eugenia Barton. Dia nemuin lagi semangat ngajarnya pas bikin proyek toko sama murid-muridnya. Itu kan bikin kerja jadi lebih bermakna ya. Iya. Sebaliknya, ada juga cerita perawat, Ashley Harlow, yang ngalamin burnout parah banget pas pandemi. Nah sayangnya, data Gallup juga nunjukin kalau keterlibatan karyawan secara global itu ya terus menurun. Waduh. Jadi bisa capai zona optimal ini tuh jadi kayak tantangan sekaligus kebutuhan banget di dunia kerja sekarang. Nah, disinilah kecerdasan emosional tuh jadi kayak petanya gitu ya buat ke zona optimal. Tepat. Ada 4 area utama nih yang jadi fondasinya. 2 fondasi internal, 2 eksternal, purpose atau tujuan hidup. Maksudnya, makna atau arah gitu loh yang jadi dasar tindakan kita. Oh, kayak si Mark Connor itu ya, yang akhirnya ngerasa pas jadi psikolog sekolah setelah nyoba macem-macem kerjaan. Nah, itu contohnya. Atau kayak saran Steve Jobs buat dengerin suara hati, intuisi kita. Kadang kan munculnya kayak get feeling gitu ya. Oprah juga ngalamin ini pas pertama kali jadi host acara talk show-nya. Intuisi ya. Terus fokus masuk di sini juga nggak? Kan tadi contoh Ajila soal fokus. Masuk banget, fokus itu kayak pintu gerbangnya. Dan yang lebih penting lagi nih, ada namanya meta-awareness. Apa tuh meta-awareness? Itu kesadaran atas kesadaran kita sendiri. Jadi kita sadar pas fokus kita mulai buyar gitu. Kemampuan ini yang bikin kita bisa balik lagi ke jalur, masuk ke zona optimal. Ah, oke. Sadar kalau lagi nggak fokus ya? Betul. Nah, setelah sadar, langkah berikutnya kan ngelola apa yang kita sadari itu. Disinilah masuk area kedua, masih internal. Manajemen diri atau self-management. Manajemen diri, Ini oke. soal ngelola emosi yang ganggu. Ingat nggak pas insiden Oscar, gimana tenangnya Chris Rock? Itu contoh keren banget. Iya sih, gila itu. Terus juga soal ngendaliin impuls. Riset Marshmallow yang klasik itu kan nunjukin ada kaitan antara kontrol diri pas kecil sama kesuksesan di masa depan. Oh, yang soal nahan makan permen itu ya? Iya, itu dia. Nah, di sini juga masuk yang namanya grit. Grit. Iya, grit itu kayak ketekunan sama semangat pantang nyerah buat tujuan jangka panjang. Sama satu lagi growth mindset, dari kegagalan. Nah, semua ini kalau digabungin, ngebangun resiliensi kita terhadap stres. Wah, resiliensi ini penting banget ya, apalagi zaman sekarang banyak tekanan. Oke, itu tadi fondasi internal. Sekarang yang eksternal gimana? Nah,
Kita pindah ke fondasi eksternal. Dimulai dari empati atau empathy. Sumber kita nyebut ada 3 jenis nih. 3 jenis empati. Apa aja tuh? Ada empati kognitif. Itu kita paham cara pikir orang lain. Terus empati emosional, kita ikut ngerasain apa yang orang lain rasain. Oke, paham pikiran, paham perasaan. Satunya lagi? Yang ketiga ini empathic concern. Ini kepedulian yang tulus gitu. Benar-benar peduli sama orang lain. Kenapa kepedulian tulus ini penting banget dalam praktiknya? Nah, yang menarik gini. Ketiga-tiganya penting sih. Tapi empathic concern ini yang benar-benar ngebangun kepercayaan. Ada riset dari $1 Million Roundtable ke penasihat keuangan. Hasilnya, klien tuh lebih ngehargain kemampuan si penasihat buat dengerin dan peduli. Itu kan IA ya, dibanding cuma soal literasi digitalnya aja. Masuk akal sih. Jadi peduli itu kuncinya ya? Iya, kepedulian ini yang jadi jembatan ke area keempat. Yang terakhir, manajemen hubungan atau relationship management. Disinilah kita pakai pemahaman dan kepedulian tadi buat interaksi sama orang lain secara efektif. Jadi ini soal gimana kita pakai empati dalam tindakan nyata gitu ya? Betul banget, contohnya kayak Darcy Winslow di Nike itu, yang berhasil ngajak perubahan ke arah produk yang nggak beracun. Atau CEO Pfizer yang ngasih inspirasi ke timnya, pakai target vaksin yang kayak moonshot gitu. Iya, itu contoh memengaruhi dan menginspirasi. Termasuk juga ngebimbing atau coaching. Kayak cerita Jonathan bantu rekannya, Manny, buat perbaiki perilakunya. Oke, coaching. Terus kelola konflik juga masuk sini dong ya? Masuk, kayak cerita Dolores yang bangun hubungan baik dulu sama Paul, baru deh ngusulin perubahan program pelatihan. Dia nggak langsung terabrak aja gitu. Sip. Paham sekarang alurnya. Dan perlu ditekankan lagi nih ya, kecerdasan emosional ini tuh bukan cuma buat orang di bidang sosial aja. Relevan banget kok di STEM, di keuangan, pokoknya di mana aja. Oh ya? Kenapa gitu? Riset tuh secara konsisten nunjukin kalau kompetensi E ini sering jadi pembeda. Maksudnya yang bikin orang jadi star performer beda dari yang rata-rata. Sementara IQ atau keahlian teknis itu seringnya cuma jadi kompetensi ambang batas. Kompetensi ambang batas. Maksudnya? Ya, syarat minimal buat bisa masuk atau ngerjain tugasnya aja. Tapi buat jadi luar biasa, seringkali EI yang lebih nentuin. Wah, oke. Jadi jelas ya kesimpulannya, buat bisa mencapai kondisi terbaik kita, si zona optimal itu bukan sulap, bukan sihir ya. Iya, bukan. Tapi ini soal serangkaian keterampilan kecerdasan emosional yang ternyata bisa dilatih. Kayak kemampuan fokus, ngelola emosi diri, terus pahamin orang lain secara mendalam, sama bangun hubungan yang kuat dan positif. Tepat sekali. Jadi buat Anda semua nih, para pembelajar, ngasah E ini artinya ngebuka potensi buat hari kerja yang nggak cuma lebih efektif, tapi juga ya lebih memuaskan lah. Setuju. Ini juga soal ngebangun ketahanan yang lebih baik pas hadapi tekanan, dan pastinya bikin hubungan sama orang lain jadi lebih bermakna, baik di kantor maupun di kehidupan pribadi Anda. Ya, ada satu hal lagi nih yang diangkat di sumber kita, soal gimana norma-norma EI di dalam tim atau organisasi itu bisa bikin budaya kerja jadi lebih baik buat semua orang. Menarik itu. Budaya EI ya? Iya. Nah, ini jadi mancing satu pertanyaan nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Selain kita ngasah kecerdasan emosional pribadi kita masing-masing, gimana sih ya caranya norma-norma kecerdasan emosional di tim atau organisasi Anda itu bisa secara kolektif bantu semua orang di dalamnya biar lebih sering mencapai kondisi optimal mereka? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat dipikirin bareng-bareng ya.